Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Qadriyah, NIM 211240053, kelas 3B. Baiklah, saya di sini akan menerangkan sedikit tentang model-model pengembangan kurikulum. A. Pengertian model-model pengembangan kurikulum. Menurut Gord 1972 dan Travers 1973, model adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. B. Macam-macam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model Tiller. Model Tiller adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Dalam bukunya yaitu Basic Principle of Curriculums and Instruction. Model Tiller ini memiliki langkah-langkah. Yang pertama yaitu objektif. Yang kedua, selecting e-learning experience. Yang ketiga, organizing e-learning experience. Yang keempat, evaluation. Yang kedua yaitu model Taba atau converter model. Model Taba ini menggunakan pendekatan akar rumput atau grassroots approach bagi perkembangan kurikulum. Model Taba ini memiliki langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu diagonis kebutuhan. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, seleksi materi. Yang keempat, organisasi materi. Yang kelima, seleksi pengalaman belajar. Yang keenam, organisasi pengalaman belajar. Yang ketujuh, menentukan cara dan alat untuk mengetahui hasil kegiatan. Yang ketiga yaitu model Wheeler. Model Wheeler ini dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses Wheeler 1967, mempunyai argumen tersendiri. Perkembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan. Langkah-langkah Wheeler yaitu yang pertama, goal and objective. Yang kedua, seleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, seleksi isi materi. Yang keempat, organisasi dan integrasi pengalaman belajar dan materi. Yang kelima yaitu evaluasi. Yang keempat yaitu model Nicolis. Dalam bukunya Developing Curriculum, A Participle Guide 1978, Audrey and Howard Nicolis mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas mencangkup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Langkah-langkah menurut Nicolis, yang pertama yaitu analisis situasional, yang kedua seleksi tujuan, yang ketiga seleksi dan organisasi isi, yang keempat seleksi dan organisasi metode, yang kelima evaluasi. Yang kelima yaitu model Skillback. Dalam sebuah artikelnya, Skillback 1976 menganjurkan suatu pendekatan dan pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah. Langkah-langkah Skillback yang pertama yaitu analisis situasi, yang kedua merumuskan tujuan, yang ketiga
membuat program. Yang keempat, interpretasi dan implementasi. Yang kelima, monitoring, umpan balik, asesmen, dan rekonstruksi. Skillback berkata bahwa model dapat diaplikasikan secara bersama dalam pengembangan kurikulum, observasi dan penelitian sistem dan kurikulum dapat mengaplikasi nilai dari model tersebut pada nilai dan model tersebut terletak pada pilihan pertama. Yang keenam yaitu model Saylor. Model ini membentuk kurikulum planning proses atau proses perencanaan kurikulum. Model ini menunjukkan bahwa perencanaan kurikulum mulai dengan menentukan atau menetapkan tujuan sasaran pendidikan yang khusus dan utama yang akan mereka capai. Langkah-langkah model Saylor yang pertama yaitu goal and objective. Yang kedua yaitu perencanaan kurikulum atau silabus. Yang ketiga yaitu implementasi kurikulum atau KBM. Yang terakhir yaitu evaluasi. Yang terakhir yaitu model Chemist and Taggart. Di model ini memiliki langkah. Yang pertama yaitu plan atau rencana. Yang kedua act and observe atau tindakan dan observasi. Yang ketiga yaitu reflect atau refleksi. Yang keempat yaitu act and observe atau tindakan dan observasi. Dan yang terakhir yaitu revise plan atau revisi. C. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dengan R dan D. Pertama, ada pendahuluan. Di situ ada studi pustaka. Yang pertama studi pustaka, ada teori dan hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, studi lapangan adalah profil sasaran dan kekuatan dan kelemahan. Yang kedua yaitu pengembangan, ada tujuan, kemampuan penelitian, terus partisipasi, prosedur, uji kelayakan terbatas, dan yang terakhir desain hipotetik. Yang ketiga yaitu ada uji lapangan, dan di situ ada preliminasi file test. Yang kedua main file test. Yang ketiga operasional file test. Dan yang keempat yaitu desain final. Yang terakhir ada diseminasi. Di situ ada sosialisasi dan diseminasi. Dari model-model pengembangan kurikulum di atas, semuanya pada dasarnya mencakup langkah-langkah A. Merumuskan tujuan, B. Merumuskan pengalaman belajar, C. Mengelola pengalaman belajar, D. Melakukan evaluasi. Pada praktiknya, pengembangan kurikulum biasanya bersifat efektif, gabungan dari berbagai model. Kesimpulannya, ada beberapa kurikulum yang dapat dijadikan master dalam pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan model pengembangan kurikulum, yaitu langkah sistematis dalam proses penyusunan kurikulum, alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi suatu kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dan pendidikan nasional.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.